Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 dari kelas Bio 001 yang akan mempresentasikan mengenai analisis asam nukleat. Adapun anggota kelompok kami ada Aulia Izzati, Elisa Octaviana, Arvina Kalinda, dan Fatia Aulia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik analisis asam nukleat ke dalam 3 bagian, yakni bagian pertama adalah pre-treatment sample, diikuti dengan analisis kualitatif, dan terakhir ada analisis kuantitatif. Pada tahap pre-treatment sample, kami akan membahas bagaimana suatu sampel dapat diolah agar asam nukleatnya dapat dipisahkan dari komponen lain sebelum mulai dianalisis. Pada bagian analisis kualitatif, kelompok kami akan mengidentifikasi keberadaan asam nukleat beserta sifat dan penggolongannya. Setelah itu, di analisis kuantitatif, kami akan menunjukkan metode-metode yang dapat dipakai untuk menghitung kuantitas atau jumlah asam nukleat yang terkandung dalam suatu sampel. Pertama-tama, kami akan masuk ke bagian pre-treatment sample. Nah, pre-treatment sample ini sebenarnya intinya kan adalah bagaimana cara kita menangani suatu sampel yang masih mengandung berbagai macam komponen, bukan hanya asam nukleat, agar dapat kita analisis asam nukleatnya. Asam nukleat merupakan komponen yang mengandung materi genetik dari makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus terhadap sampel jaringan makhluk hidup yang kita peroleh sebelum kita dapat menganalisis asam nukleat yang diperoleh dari sampel. Nah, dalam pretreatment sendiri, kita dapat membagi proses ini menjadi 2 tahap, yakni lysis sel dan juga fraksinasi. Proses lysis sel ini adalah perusakan per dinding sel dan juga membran sel yang menyelubungi suatu sel. Jadi kalau dinding sel dan membran selnya sudah kita rusak, otomatis komponen-komponen dalam sel ini dapat keluar dan juga bercampur sehingga asam nukleat yang berada di dalam inti sel itu dapat kita peroleh. Kemudian tahap selanjutnya adalah fraksinasi. Fraksinasi ini adalah proses pemisahan asam nukleat dari komponen sel lainnya dan juga dari zat-zat yang tercampur dalam proses lysis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena yang kita ingin deteksi hanya asam nukleat saja, berarti kita perlu menghilangkan komponen-komponen lainnya yang tidak kita inginkan. Lysis sel dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, tapi secara umum metode lysis sel ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni metode mekanik dan juga metode non-mekanik. Kalau metode mekanik, di sini kita menggunakan alat yang dapat merusak dinding atau membran sel dengan menggunakan shear force. Sementara untuk metode non-mekanik, ini kita bagi menjadi 3 cabang metode lagi, yaitu metode fisik, metode kimia, dan juga metode biologi. Kalau di metode mekanik, di sini ada 2 contoh yang diberikan, yakni metode high pressure homogenizer dan juga bead mill. Kalau di metode high pressure homogenizer, di sini sampel yang mengandung sel akan dimasukkan ke dalam suatu orifice. Orifice ini kan merupakan celah sempit ya yang akan dilalui oleh sampel yang terlarut. Jadi dengan cara memasukkan sampel ke dalam orifice, dia ini kan tekanannya akan meningkat dalam orifice. Setelah dia keluar dari orifice, tekanannya akan menurun. Nah, pada kejadian itulah sampel akan mengalami shear force yang akan merusak membran dan juga dinding selnya. Selain itu, metode mekanik yang lain adalah metode bead mill. Di sini kita menggunakan bead. Bead ini adalah bulat
bulatan atau serpihan yang berukuran sangat kecil seperti manik-manik yang dapat terbuat dari berbagai macam bahan, bisa keramik, kaca, atau besi, yang kemudian bit ini dicampurkan ke dalam larutan sampel lalu dimix menggunakan kecepatan tinggi, akhirnya mengakibatkan pemberian shear force ke sampel yang terdapat di dalam larutan tersebut. Nah, metode mekanik ini yang sering digunakan karena metode ini pertama dia ini mudah, dan kedua dia ini menghasilkan lisat yang cukup banyak. Selanjutnya ke metode non-mekanik. Di sini untuk metode fisiknya ada heating atau pemanasan. Jadi dengan dipanaskan kita dapat merusak membran dinding sel. Lalu ada metode osmotic shock. Di sini kita mencoba untuk mengubah keadaan suatu zat pelarut si sampelnya ini supaya kita dapat mengubah tekanan osmosis si sampel secara drastis dalam waktu singkat. Lalu ada juga proses cavitation atau kavitasi. Untuk metode kimianya, kita dapat menambahkan alkali dan juga deterjen yang mampu merusak membran sel. Selain itu, kalau dari metode biologi, kita dapat memasukkan enzim yang berfungsi untuk merusak membran sel. Setelah dilisis atau dirusak membran dinding selnya, kita akan melakukan fraksinasi atau pemisahan asam nukleat dari komponen-komponen lainnya. Fraksinasi ini dapat dilakukan dengan menambahkan zat-zat tertentu seperti menambahkan garam, larutan garam, atau kita juga dapat menggunakan alat-alat seperti yang terdapat dalam slide ini. Di antaranya ada centrifuge dan juga ada kromatografi. Jadi centrifuge ini akan memberikan kecepatan, terutama yang kecepatannya tinggi, akan memberikan kecepatan tinggi ke dalam suatu sampel sehingga nanti komponen-komponen yang ada di dalam larutan sampel ini akan terpisah. Ada yang berada di permukaan, ada yang di tengah permukaan, ada juga yang berada di bawah. Di sini kita dapat melihat kalau komponen-komponen tersebut telah terpisah. Nah, kalau menggunakan kromatografi, berarti kita mengandalkan interaksi antara komponen-komponen di dalam larutan sampel tadi dengan kolom tempat sampel tersebut bergerak. Di sini kita dapat menggunakan berbagai metode kromatografi, di antaranya ada ion exchange dan juga HPLC. Pada analisis kualitatif dari DNA, yang pertama ada elektroforesis gel. Sebelum mengetahui elektroforesis gel, sebaiknya kita mengetahui apa itu elektroforesis DNA. Elektroforesis DNA merupakan teknik dengan tujuan memisahkan sampel DNA berdasarkan ukurannya atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Prinsip dasar teknik ini menyebutkan bahwa DNA, RNA atau protein dapat dipisahkan oleh yang namanya medan listrik. Elektroforesis ini memiliki banyak kegunaan, di antara lain memudahkan identifikasi protein yang terdapat pada sebuah DNA, menyediakan informasi ukuran, konformasi, dan muatan dari protein dan asam nukleat, memisahkan komponen dari protein asam nukleat dari setiap individu dalam subjek studi biologi molekuler, dan merupakan cara memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk. Lalu kita sampai pada elektroforesis gel. Apa sih elektroforesis gel? Elektroforesis gel adalah teknik pemisahan suatu makromolekul dengan cara memberi gaya pada makromolekul tersebut untuk melewati medium berisi gel dengan bantuan tenaga listrik. Elektroforesis gel memisahkan suatu campuran molekul DNA menjadi pita-pita
yang masing-masingnya terdiri atas molekul DNA dengan panjang yang sama. Ada 3 jenis gel yang dapat digunakan dalam elektroforesis DNA. Yang pertama, ada gel poliakrilamida denaturasi yang berfungsi untuk memurnikan penanda oligonukleotida dan menganalisis hasil ekstensi primer. Gel alkalin agarose yang berfungsi untuk memisahkan rantai DNA yang berukuran besar, dan gel agarosa formaldehid denaturasi yang berfungsi untuk menyediakan sistem elektroforesis yang digunakan untuk fraksi RNA pada ukuran standar. Lalu, dalam proses elektroforesis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju pergerakan dari molekul DNA, yaitu ukuran molekul DNA, konsentrasi gel, bentuk molekul, densitas muatan, pori-pori gel, voltase, dan larutan penyangga buffer atau elektroforesis. Lalu, pada kiri dari slide ini, ada gambar dari tahapan elektroforesis gel. Yang pertama-tama, kita menyiapkan DNA ladder dan DNA samples. DNA samples ini kemudian diletakkan pada well yang sudah disediakan. Lalu daya dinyalakan agar fragmen dari DNA dapat bermigrasi melalui gel untuk menuju tempat yang telah disediakan. Setelah bermigrasi ini, karena DNA merupakan bermuatan negatif, maka ia akan menuju muatan positif dari DNA dari well ini. Lalu setelah selesai, fragmen akan terpisah berdasarkan ukurannya, dari yang paling panjang hingga yang paling pendek. Itulah tahapan dari elektroforesis gel. Lalu ada lagi analisis kualitatif dari DNA, yaitu bernama DNA sequencing atau pengurutan DNA. DNA sequencing ini merupakan proses penentuan urutan 4 blok bangunan kimia yang membentuk DNA. DNA sequencing bertujuan untuk mengetahui informasi genetik yang dibawa dalam segmen DNA tertentu. Urutan dapat memperlihatkan perubahan pada gen yang dapat menyebabkan penyakit. Dalam heliks ganda, 4 basa kimia selalu berikatan dengan pasangan yang sama untuk membentuk pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin. Sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Pasangan ini adalah dasar untuk mekanisme molekul DNA yang disalin ketika sel membelah. Dan pasangan juga mendasari penentuan metode yang dilakukan sebagian besar percobaan pengurutan DNA. Kemudian, pada DNA sequencing ini ada 2 jenis metode yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu metode Sanger, ini adalah gambar prosedurnya, dan metode Maxam-Gilbert. Yang pertama, metode Sanger. Prinsip utama dari metode ini adalah penggunaan trifosfat dideoksinukleotida atau DDNTPS sebagai terminator rantai DNA. Metode terminasi rantai membutuhkan cetakan DNA berantai tunggal, primer DNA, DNA nuklease polimerase, berlabel radioaktif atau fluoresensi, dan nukleotida termodifikasi. Itu mengakhiri perpanjangan untai DNA. Sampel DNA, dibagi menjadi 4 urutan yang terpisah reaksi, yang mengandung keempat deoksinukleotida standar. Ada DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP, dan juga DNA polimerase. Untuk setiap reaksi, ditambahkan hanya 1 dari 4 dideoksinukleotida yang setelah saya bahas sebelumnya, yaitu DATP ini, yang merupakan rantai penghentian nukleotida, kurang 3 aksen OH kelompok yang diperlukan untuk pembentukan ikatan fosfodiester antara 2 nukleotida. Dengan demikian, mengakhiri ekstensi untai DNA dan menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi. Lalu, yang kedua ada metode Maxam-Gilbert. Metode ini membutuhkan pelabelan radioaktif di satu ujung dan pemurnian fragmen DNA untuk diurutkan. Perlakuan kimia menghasilkan jeda pada proporsi kecil 1 atau 2 dari 4 nukleotida berdasarkan masing-masing dari 4 reaksi. Seperti contohnya G, A plus G, C, dan C plus T. Ada pula tahapan dari metode Maxam-Gilbert. Yang pertama, denaturasi untai ganda menjadi untai tunggal dengan meningkatnya suhu. Lalu memberi label ujung 5 aksen dari fragmen DNA secara radioaktif untuk diurutkan dengan reaksi kinase menggunakan gamma 32P.
membelah rantai DNA pada posisi tertentu menggunakan reaksi kimia. Sekarang, dalam 4 tabung reaksi, kita akan memiliki beberapa untai DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Fragmen di elektroforesis dalam gel akrilamida resolusi tinggi untuk pemisahan ukuran. Lalu gel ini ditempatkan di bawah film sinar X yang kemudian menghasilkan serangkaian pita gelap yang menunjukkan lokasi molekul DNA radiolabeled. Fragmen disusun berdasarkan ukuran sehingga kita dapat menyimpulkan urutan molekul DNA. Metode ini mulanya cukup populer karena dapat langsung menggunakan DNA hasil pemurnian, sedangkan metode sangar pada waktu awalnya itu memerlukan cloning untuk membentuk DNA untai tunggal. Lalu sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, metode terminasi rantai, metode sequencing Maxwell Gilbert ini menjadi tidak populer karena yang pertama, kerumitan teknis. Yang kedua, penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Dan yang ketiga, kesulitan dalam proses scale up. Selanjutnya adalah metode staining yang merupakan analisis kualitatif pada asam nukleat. Metode staining ataupun pewarnaan Gram merupakan metode yang dilakukan dengan cara menambahkan warna ke dalam sampel yang ingin kita amati untuk mendeteksi keberadaan DNA maupun RNA, sehingga mempermudah visualisasi di bawah mikroskop. Metode ini juga dilakukan dengan cara in vivo dan in vitro, di mana in vivo merupakan pewarnaan pada jaringan hidup, sedangkan in vitro merupakan pewarnaan pada sel yang sudah diisolasi dari komponen biologinya. Metode staining juga memiliki beberapa tujuan analisis, yaitu untuk mengetahui sampel termasuk sel hidup ataupun tidak dengan mendeteksi keberadaan dari DNA. Untuk mengetahui sampel berada dalam siklus proses sintesis protein dengan mengetahui keberadaan dari RNA. Untuk mengetahui letak nukleus dan juga untuk mengetahui siklus dari sel. Metode staining memiliki beberapa jenis pewarnaan. Yang pertama ada ethidium bromida yang merupakan pewarna paling umum digunakan untuk memvisualisasi DNA. Ethidium bromida merupakan senyawa yang berikatan dengan DNA untai ganda dengan cara interkalasi di antara dua basanya. Senyawa ini akan berfluorensi di bawah sinar UV pada panjang gelombang tertentu. Namun, ethidium bromida memiliki sifat yang karsinogen, sehingga penggunaannya harus ditangani dengan hati-hati. Yang kedua ada SCBR Gold. SCBR Gold ini digunakan untuk DNA rantai tunggal, rantai ganda, maupun RNA, mana pewarnaan ini merupakan salah satu alternatif dari pewarnaan sebelumnya. Pewarnaan ini dinilai lebih sensitif daripada ethidium bromida karena memiliki tingkat fluorensi 1000 kali lebih tinggi daripada ethidium bromida saat berikatan dengan asam nukleat. Yang ketiga ada pewarnaan SCBR Green. Pewarnaan ini dibagi menjadi dua tipe pertama dan tipe kedua, di mana tipe pertama digunakan pada DNA rantai ganda, sedangkan tipe kedua digunakan pada DNA rantai tunggal ataupun RNA. Yang keempat ada SCBR Safe, yang merupakan pewarna yang dirancang untuk menjadi pewarna yang lebih aman daripada pewarnaan lainnya. Warna ini tidak bersifat beracun dan aman untuk dibuang langsung ke sistem pembuangan limbah. Pewarnaan SCBR dapat digunakan dengan blue light transilluminator yang mengakibatkan lebih sedikit kerusakan pada DNA-nya, sehingga akan lebih efisien dalam proses cloning selanjutnya. Yang terakhir, ada pewarnaan Eva Green, yaitu pewarnaan hijau fluorescence yang digunakan pada PCR. Selain itu, pewarnaan ini juga cocok digunakan untuk gel yang memiliki titik lendeh yang rendah, karena bersifat sangat stabil pada suhu tinggi dan memiliki tingkat fluorensi yang tinggi. Pewarnaan Eva Green juga memiliki tingkat toksisitas yang rendah, sehingga lebih aman digunakan daripada ethidium bromida maupun SCBR lainnya. Pada gambar di slide, terdapat contoh pewarnaan dari SCBR Green 1 pada sampel rantai ganda, yang kemudian akan ditaruh di bawah sinar UV dan menyebabkan DNA berfluorensi, menghasilkan panjang gelombang tertentu yang nantinya akan diamati. Selanjutnya adalah metode hibridisasi. Hibridisasi DNA merupakan proses pemasangan DNA target dengan DNA probe yang bertujuan untuk mengidentifikasi DNA target.
Pembentukan ikatan ini terjadi pada dua rangkaian nukleotida yang saling komplementer. Metode hibridisasi memanfaatkan kemampuan asam nukleat untuk membentuk molekul dengan dua rantai yang stabil dengan cara pemisahan. Lalu akan ditambahkan prop sehingga terjadi yang namanya hibridisasi. Hibridisasi diawali oleh proses pemisahan rantai ganda dengan memecahkan ikatan hidrogennya, atau biasa disebut dengan proses denaturasi. Proses denaturasi biasanya dilakukan dengan cara memanaskan larutan DNA untuk memecahkan ikatan hidrogen yang terdapat di antara pasangan basa sehingga rantai asam nukleat akan terpisah. Proses ini biasanya diikuti oleh proses renaturasi atau penggabungan kembali dengan cara pendinginan. Pasangan dari basa komplementer terdiri dari dua rantai yang akan terpisah dan struktur rantai ganda akan terdisosiasi secara cepat membentuk dua rantai tunggal. Untuk pengujian dengan hibridisasi, diperlukan suatu prop asam nukleat yang komplementer, dicampurkan dengan fragmen asam nukleat yang terdapat pada bahan solid maupun liquid. Prop sendiri merupakan DNA ataupun RNA rantai tunggal yang telah diketahui struktur basanya. Setelah proses denaturasi berlangsung, dua rantai tunggal DNA kemudian diletakkan ke sebuah lembaran padatan seperti nitroselulosa atau membran nilon. Untuk mengidentifikasi DNA target, sebuah molekul DNA atau RNA yang kita sebut prop ditambahkan ke dalam larutan buffer. Setelah itu, kita harus menguji apakah terjadi hibridisasi antara DNA target dengan prop yang dapat terdeteksi oleh reporter group yang menempel pada prop. Jika reporter group terdeteksi, artinya hibridisasi telah terjadi. Jika tidak ada reporter group yang terdeteksi, maka dapat diasumsikan bahwa molekul tidak memiliki sekuens yang komplementer terhadap yang ada pada prop. Hal ini menandakan bahwa gen atau segmen DNA yang dicari tidak ada dalam sampel. Selanjutnya adalah metode ligase generation atau yang disingkat LCR. LCR merupakan proses amplifikasi yang berbeda dari PCR karena melibatkan ligase termostabil untuk menggabungkan dua prop per setiap untai DNA dan diikat bersama untuk membentuk satu prop tunggal yang kemudian akan diperkuat oleh siklus PCR. Setiap siklus menghasilkan penggandaan molekul asam nukleat target. Keuntungan utama dari LCR adalah spesifitas yang lebih besar dibanding dengan PCR. Dengan demikian, prop yang terlibat dalam ligasi dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan substrat yang diperlukan untuk ligase. LCR pada awalnya dikembangkan untuk mendeteksi mutasi titik. Ditandai dengan satu ketidakcocokan basis tunggal di persimpangan dua molekul, maka telah terdeteksi yang diperlukan untuk mencegah ligasi. Prinsip kerja LCR didasarkan pada 4 oligonukleotida, di mana 2 oligonukleotida yang berdekatan akan terhibridisasi menjadi satu untai DNA target dan satu set komplementer oligonukleotida yang berdekatan, yang berhibridisasi ke untai yang berlawanan. Persimpangan dari dua primer biasanya diposisikan, sehingga nukleotida pada ujung 3 dari primer bertepatan dengan perbedaan potensial pasangan basa tunggal dalam urutan yang ditargetkan. Perbedaan pasangan basa tunggal ini dapat menentukan dua alel, spesies, atau polimorfisme yang berbeda. Jika nukleotida target pada sisi komplementer tersebut melengkapi nukleotida pada ujung 3 primer, dua primer yang berdampingan dapat secara kovalen bergabung dengan ligase. Jika ada ketidaksesuaian di pasangan primer, itu akan didiskriminasi oleh ligase termostabil dan primer tidak akan diikat. Selanjutnya masih masuk ke metode analisis kualitatif, kita akan membahas mengenai metode blotting. Blotting adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendeteksi sekuens asam nukleat tertentu atau asam nukleat yang ditargetkan dari sekumpulan asam nukleat yang terdiri dari beragam sekuens. Jadi kumpulan asam nukleat ini tidak hanya mengandung sekuens tersebut saja.
Nah, pendeteksiannya dilakukan dengan cara memblot kumpulan asam nukleat, kemudian memberi label pada asam nukleat yang ditargetkan. Metode blotting ini tidak hanya bisa dipakai untuk mendeteksi asam nukleat saja, tetapi juga bisa dipakai untuk mendeteksi protein, seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini. Hanya saja yang akan kita bahas lebih dalam, yakni adalah metode blotting yang melibatkan DNA dan RNA saja, yaitu Southern dan Northern blot. Di sini sebenarnya kedua metode ini tidak begitu berbeda jauh. Kalau teman-teman lihat di bawah namanya itu ada dalam kurung restriction enzyme. Ini berarti kalau di Southern blot, ketika elektroforesis gel dilakukan, kita sudah memasukkan enzim restriksi ke dalam sampel DNA-nya. Sementara kalau di Northern blot, dia tidak dimasukkan enzim apa-apa. Hanya itu saja bedanya kurang lebih. Untuk tahapnya sebenarnya tidak begitu berbeda jauh. Dalam blotting ini dapat dibagi jadi 4 tahap umum, meliputi elektroforesis, blotting, pemberian label, dan pembacaan label. Dimulai dari elektroforesisnya, kalau untuk DNA, kita harus pastikan kalau DNA-nya sudah direstriksi terlebih dahulu, baru setelah itu di elektroforesis gel. Karena DNA ini kan dia itu bersifat panjang ya, jadi harus dipotong menjadi potongan kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian tahap selanjutnya adalah blotting. Jadi yang dimaksud dengan blotting itu adalah pemindahan hasil elektroforesis yang sebelumnya ada di gel ke dalam membran nilon atau membran nitroselulosa. Setelah itu potongan-potongan DNA yang telah dipindahkan akan diberikan label. Labelnya ini diberikan dengan cara menghibridisasi asam nukleat yang akan kita deteksi dengan probe. Probe-nya ini sudah ditempel oleh label. Label ini isinya adalah zat yang bersifat radioaktif. Lalu setelah itu labelnya akan dibaca di bawah film sinar X. Berikut ini ada proses blotting yang dapat membantu teman-teman untuk memahami blotting lebih dalam. Dapat dilihat di gambar pertama, kita punya 3 buah sampel, lalu di sini ada tulisan restriction digested genomic DNA. Jadi kalau DNA, pastikan DNA-nya sudah direstriksi terlebih dahulu. Baru setelah itu, DNA-nya ini akan kita masukkan ke gel, lalu kita lakukan elektroforesis untuk mengidentifikasi DNA berdasarkan panjang pendeknya. Setelah itu kita lakukan blotting atau transfer. Di sini ada gambaran tentang bagaimana susunan alat-alat yang kita gunakan selama proses blotting. Jadi di sini dapat kita lihat di bagian yang paling atas itu kan ada handuk kertas gitu. Lalu di bawahnya itu baru kita letakkan membran nitroselulosa, tempat kita mentransfer DNA-nya tadi. Di bawah membran nitroselulosanya persis, baru ada gel-gelnya. Ini kan yang tadi kita gunakan untuk elektroforesis. Di bawahnya gel ada sponge dan juga ada tray with buffer. Terkadang di bagian atasnya ini juga ditambahkan pemberat. Selanjutnya setelah ditransfer, kita akan mengikat DNA yang sebelumnya ada di membran untuk berikatan dengan probe yang sudah diberi label radioaktif tadi. Nah, agar hibridisasi dapat terjadi, kita harus melakukan prehibridisasi terlebih dahulu. Prehibridisasi ini adalah tahapan pencucian membran. Jadi membran ini dicuci dengan blocking solution yang tujuannya itu untuk memblok interaksi antara probe dengan DNA yang tidak kita inginkan. Lalu proses hibridisasi terjadi.
yaitu pengikatan probe dengan DNA yang sudah berupa single strand. Setelah hibridisasi terjadi, kita akan meletakkan membran nitroselulosa tadi di bawah film sinar X untuk mendeteksi keberadaan labelnya. Setelah itu, kita dapat melihat di titik manakah sekuens DNA yang kita targetkan berada. Kita masuk ke jenis analisis kualitatif lainnya, yaitu spektroskopi massa. Spektroskopi massa adalah suatu metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui massa molekul. Caranya adalah dengan mengubah komponen sampel menjadi ion, kemudian komponen sampel tersebut kita pisahkan berdasarkan rasio massa permuatannya. Teknik dalam spektroskopi massa yang umum digunakan untuk mendeteksi asam nukleat ini adalah MALDI. MALDI ini kalau kita panjangkan singkatannya maka menjadi Matrix Assisted Laser Desorption Ionization mass spectroscopy. Untuk lebih mudah memahaminya, kita bisa lihat gambar di sini. Di sini kita dapat lihat analit. Analitnya ini berada dalam suatu gelembung. Nah, gelembung ini sebenarnya adalah matriks. Jadi asam nukleatnya ini kita campur dalam matriks tersebut. Nah, matriks ini kemudian akan disinarkan oleh sinar laser. Akibatnya, matriks tersebut menyerap sebagian energi dan kemudian energi yang sebelumnya diperoleh dari laser akan ditransfer ke fragmen DNA. Nah, fragmen DNA ini akhirnya akan dikonversi menjadi fase gas, kemudian trionisasi. Dapat dilihat di gambar selanjutnya. Di sini fragmen sampelnya telah berubah menjadi ion. Kemudian ion-ion tersebut akan mengalami percepatan di dalam bidang dan bergerak dalam ruang bebas. Mengapa ion tersebut mengalami percepatan? Kita lihat slide selanjutnya. Molekul-molekul tersebut mengalami percepatan karena molekul tersebut berada di suatu tempat yang dipengaruhi oleh potensial listrik. Nah, kecepatan molekul tersebut dalam bergerak itu ditentukan oleh hukum konservasi energi atau hukum kekekalan energi. Karena potensialnya itu sama untuk seluruh molekul, meskipun molekul ini ukurannya berbeda, masanya berbeda, sehingga ada molekul yang bergerak lebih cepat. Yang bergerak lebih cepat itu, kalau teman-teman lihat di sini, adalah molekul dengan rasio massa permuatan yang kecil atau yang berwarna pink. Sementara molekul dengan rasio massa permuatan yang besar akan bergerak lebih lambat. Nah, dari metode pendeteksian molekulnya sendiri, di sini ada salah satu jenis MS, yaitu jenis TOF atau time of flight, yang menentukan jenis molekul berdasarkan time of flight-nya. Jadi MS-nya ini, detektor MS mengukur TOF dari suatu molekul. Lalu nanti informasi dari TOF-nya ini akan diubah oleh si MS-nya untuk menentukan jenisnya itu apa. Berdasarkan perkiraan rasio massa permuatan. Berikut ini adalah spektrum MS setelah seluruh molekul dideteksi oleh detektor. Keberadaan basa tertentu di sini dideteksi oleh adanya lonjakan. Metode analisis yang terakhir adalah metode spektrofotometri sinar merah. Spektroskopi sinar merah adalah suatu metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menembakkan sinar inframerah yang mampu menggerakkan ikatan-ikatan yang dimiliki oleh suatu molekul.
Nah, gerakannya sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu stretching dan juga bending. Uniknya, ikatan tertentu hanya akan melakukan suatu gerakan, hanya akan melakukan stretching atau bending pada frekuensi tertentu. Nah, jadi kita ini dapat menetapkan ikatan-ikatan apa saja yang terdapat dalam suatu molekul yang kita deteksi dengan cara melihat pada frekuensi berapakah stretching dan bending ini terjadi. Nah, sekarang kita lihat dulu sejenak struktur asam nukleat. Dalam asam nukleat ada basa nukleat, gula deoksiribosa, dan ada fosfat pada DNA. Ikatan-ikatan antara basa nukleat dengan gula deoksiribosa dan juga antara gula deoksiribosa dengan fosfat ini dapat dideteksi oleh MS. Begitu juga dengan ikatan-ikatan antara atom yang berada di antara yang berada dalam basa nukleat atau atom-atom yang berada di dalam gula deoksiribosa dan juga fosfat. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, peristiwa stretching dan bending ini hanya dapat terjadi pada wave number tertentu berdasarkan jenis ikatan antara molekul atau ikatan antara atom-atom yang berada dalam suatu molekul tersebut. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan pada wave number berapakah suatu berkas dapat terdeteksi. Wave number ini adalah 1 per lambda atau 1 per panjang gelombang atau wavelength. Di sini dapat teman lihat untuk mendeteksi ikatan-ikatan dalam basa nukleat, maka kita dapat fokus ke wave number antara 1000 hingga 1500. Kalau kita ingin fokus ke kombinasi antara basa dengan karbohidrat yang menempel ke basa nukleatnya, kita dapat fokus ke wave number 1500 hingga 1250 dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat link yang ada di atas. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan salah satu metode analisis kuantitatif. PCR merupakan salah satu metode dalam menganalisis DNA, di mana metode ini memanfaatkan salah satu sifat DNA yaitu dapat direplikasi. Biasanya dalam analisis DNA, diperlukan jumlah DNA yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan metode PCR yang fungsi utamanya ialah melakukan penggandaan DNA dengan bantuan enzim polimerase. Penggandaan ini dilakukan pada bagian atau daerah tertentu dari suatu DNA template. PCR berlangsung dalam 20 hingga 40 siklus. Prosedur umum PCR merupakan siklus yang berulang, yaitu denaturasi untai ganda DNA atau pemisahan. Denaturasi merupakan perubahan atau modifikasi struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul tanpa adanya pemecahan ikatan peptida. Denaturasi DNA template adalah proses terputusnya ikatan hidrogen antar basa yang terdapat dalam pasangan untai DNA template. Untai ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi termal pada suhu 94 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan DNA yang semula untai ganda kini terpecah menjadi untai tunggal. Sampai di sini, proses berlanjut pada tahapan berikutnya, yaitu primer annealing atau penempelan. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari terputusnya ikatan ganda DNA template menjadi untai tunggal. Masing-masing untai tunggal DNA template akan mengalami proses pendinginan sehingga mencapai suhu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi jeda bagi penempelan primer.
Setiap untai tunggal DNA template akan ditempeli pasangan primer. Di alam, primer dibuat oleh enzim yang disebut primase. Ada dua jenis primer yang akan menempel, yaitu primer maju atau forward primer dan primer mundur atau reserve primer. Setiap pasangan primer tersebut telah dipilih sedemikian rupa agar satu primer bersifat komplementer terhadap salah satu ujung gen yang diinginkan pada salah satu rantai. Jadi, masing-masing primer akan menempati ujung yang berbeda pada untai DNA. Pasangan primer ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan sekuen komplementernya. Dengan demikian, maka akan terbentuk molekul untai ganda yang stabil. Dan proses yang terakhir itu adalah pemanjangan atau extension primer. DNA polimerase digunakan untuk proses memperpanjang primer atau extend primers dengan adanya bantuan dari DNTPase dan buffer yang sesuai. DNA polimerase yang paling sering digunakan dalam PCR berasal dari strain bakteri Thermus aquaticus yang hidup di sumber air panas Yellowstone National Park. Bakteri ini dapat bertahan hidup pada suhu mendekati titik didih dan bekerja optimal pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel pada untai tunggal DNA template akan mengalami perpanjangan pada sisi 3 aksen. Dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template DNA polimerase, proses pemanjangan extension primer ini juga dikenal dengan istilah polimerisasi primer. Selanjutnya, PCR yang diaplikasikan di dalam laboratorium disebut Quantitative Real-Time PCR atau qPCR. Real-time PCR merupakan suatu teknik untuk mengamplifikasi atau memperbanyak dan menghitung jumlah molekul DNA dari hasil amplifikasi. Cara kerjanya yaitu DNA yang telah diamplifikasi dihitung setelah diakumulasikan dalam reaksi secara real-time sesudah setiap siklus amplifikasi selesai. Jumlah DNA diukur setelah setiap siklus melalui pewarna fluoresen yang menghasilkan peningkatan sinyal fluoresen berbanding lurus dengan jumlah molekul produk PCR atau amplikon yang dihasilkan. Sumber cahaya dapat berupa pewarna fluoresen ataupun probe DNA. Analisis kuantitatif selanjutnya itu adalah serial analysis of gene expression. Serial analysis of gene expression merupakan metode analisis kuantitatif untuk mengekspresikan kode genetik dari mRNA secara digital. Serial analysis of gene expression bertujuan untuk mengamati bagaimana gen dari sebuah sel atau jaringan yang diekspresikan dalam bentuk kode-kode genetik. Kode-kode genetik yang tercatat kemudian disimpan dalam bentuk database secara digital untuk dapat dianalisis. Tahapan dari serial analysis of gene expression yang pertama adalah mengekstrak mRNA dari suatu sampel. Selanjutnya, mRNA yang sudah diekstraksi akan dipotong-potong menjadi potongan kecil secara acak menggunakan enzim retriksi. Kemudian, potongan-potongan pendek tersebut akan dirangkai menjadi satu rangkaian panjang yang mengandung basa nukleat. Rantai panjang yang telah dihasilkan kemudian diubah menjadi bentuk vektor. Tujuan pengubahan menjadi bentuk vektor adalah agar dapat dibaca oleh komputer. Dan tahapan yang terakhir adalah melakukan sequencing dan memproses datanya dengan menggunakan komputer. Data yang dihasilkan akan berisikan rantai-rantai DNA dengan beragam variasi. Metode analisis kuantitatif yang selanjutnya adalah spektrofotometri UV phase.
Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu metode analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer dan sinar tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer dan menggunakan instrumen spektrofotometer. Pita ganda DNA dapat menyerap cahaya UV pada panjang gelombang 260 nanometer, sedangkan kontaminan protein atau fenol dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang 280 nanometer. Dengan adanya perbedaan penyerapan cahaya UV ini, kemurnian DNA dapat ditentukan dengan menghitung nilai absorbansi pada saat panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan nilai absorbansi pada saat 280 nanometer. Nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 2. Jika kemurnian di bawah 1,8, itu berarti isolasi belum murni. Sedangkan jika kemurnian di atas 2, maka nilai H2O yang diambil lebih banyak dari DNA atau RNA yang diuji. Sekian pemaparan mengenai metode analisis pada asam geliat yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.